bebas. Kunci gininya di mana taruh ya? Di gudangnya sini ya. Mau cari paku dong.
Jom aja deh. Pat, ayo United na, main alena. Nah, di United print tinggal mau bilang print. Oke, nah. Udah kembali sih dia ya. Woi, malah belaka sama ngecok.
Sono. Ya ada kadanya ada, Bu. Kade Agusnya. Apa? Kade Agusnya. Saputra ada no. Saputra Wadana sing adik kan ini. Sim nama konten. Aduh. Halo. Halo. Bukan aku. Buat SPDFL. Nah, yang itu. Sesuai.
korek deh. Bu, dekan Bu. Nah, jadi kok ngapa kamu? Yang lain deh kan, bapak ibu. Bapaknya yang dekan. Ya, Iya. kerja, oh begini. Oh kuliah nih Pak. Oh absen. Pak, bisa masuk suaranya ya? Bisa Pak, bisa nih Kak. Apa? Sampun, sampun. Cek, Siapa? suaranya bisa masuk nih? Iya, bisa sama. Sampun, sampun Pak. Demam kan? Masih banyak. Udah negeri Kirano. Bisa didengar suaranya ya? Bisa Pak, bisa. Ya Bapak bisa. Bisa. Bisa, Pak. Bapak bisa. Pak Putu Mulyarto bisa dengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tolong dibuka gininya, mic-nya. Apa? Ada kedengaran di sini. Bisa, Pak. Bisa Pak. Ayo bisa didengar ya? Ayo, Bisa Pak. yuk Sri. Bisa Pak, bisa. Putu, Susi. Bisa Pak. Bisa ya? Bisa didengar ya? Bisa Pak, bisa nih Pak. Pak. Bisa. Bisa nih Bapak bisa. Iya, lurus Pak, sampun jelas nih. Ampun jelas ampun. Swastiastu. Swastiastu. Bisa didengar ya? Dengar. Bisa, Pak.
Sudah 30 orang nih, kita mulai aja ya. Kemarin saya lupa itu batasnya sampai di mana itu. Ini sudah ya? Belum Niki Pak. Belum ya? Ya. Oke. Baik teman-teman semua, jadi mohon maaf ya karena pada saat hari Selasa itu agak kredit sedikit ya. Kenapa? Karena kebetulan saya pada saat itu tangkil ke Pura Dalam Gandamayu ya. Ternyata di perjalanan itu besan saya itu kena rahasia di Bangli gitu. Akhirnya ngurusin itu sampai jamnya kelupaan gitu. Mohon maaf ya karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa diisi ya, makanya saya koordinasi lagi dengan Korti supaya tidak mengambil jam dosen pengampu mata kuliah studi pendidikan agama Hindu ini, maka saya isi di jam-jam yang memungkinkan mahasiswa bisa karya siswa bisa ikut kuliah ya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kita langsung saja ya. Topik yang kita bahas kali ini adalah tentang wacana seni Nusantara hingga ke etnopedagogi. Sebelum kita bicara tentang wacana seni Nusantara ini, terlebih dahulu kita lihat fakta dulu ya. Jadi fakta yang ada dalam dunia kependidikan kita yaitu tata laksana metodologi kurikulum tidak ajak. Ya, tidak ajaknya kenapa? Karena selalu mungkin para pakar kurikulum itu kurang perhatian ya terhadap budaya lokal, sehingga di dalam kurikulum berbasis kompetensi, kemudian KTSP, CBSA dan yang lainnya itu kurang relevan ya dengan pendidikan yang berkaitan dengan masalah kearifan lokal. Bukan berarti jangan nanti ada yang salah salah memahami bahwasanya kurikulum itu selalu berubah gitu ya. Jadi kurikulum itu memang harus selalu berubah dia ya. Karena terus terang kalau di dunia pendidikan kita itu cepat sekali perkembangannya ya, sehingga para pakar kurikulum itu harus berpikir keras ya, terutama untuk menyesuaikan persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia itu dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi wajar saja kalau kurikulum itu selalu mengalami perubahan dalam artian bukan dalam artian kurikulum itu tidak layak lagi, tetapi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi seperti halnya kurikulum 2013 ya, kita tahu bahwasanya di pendekatan itu ada perubahan ya. Kalau dulu pendekatannya beda ya, kalau sekarang pendekatannya adalah saintifik dan humanis ya. Saintifik itu artinya pendekatan yang dilakukan dalam setiap proses pembelajaran harus mengacu kepada hal-hal yang bersifat ilmiah. Makanya tugas-tugas yang diberikan kepada siswa nanti itu pasti terkait dengan hal-hal yang berbau ilmiah, apakah berupa laporan hasil diskusi misalnya, laporan hasil pengamatan, laporan hasil penelitian dan yang lainnya. Itu yang dikejar ya oleh kurikulum 2013, sehingga nantinya pendidikan di Indonesia itu bisa setara dengan negara-negara yang sudah maju. Kemudian yang kedua adalah prinsip ujian negara yang itu cenderung sentralistik. Nah, barangkali teman-teman merasakan bahwasanya pada saat ada ujian negara itu fokus ya permasalahan mungkin mengacu kepada kurikulum yang sudah disebarluaskan di seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia ya. Dan namun perlu diketahui secara empirik di lapangan itu
banyak kendala ya, terutama pada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Di daerah terpencil itu sarana prasarananya, kemudian sumber daya manusianya itu masih perlu ditingkatkan, sehingga boleh diasumsikan bahwasanya masyarakat Indonesia di di pedalaman misalnya atau di daerah-daerah terpencil itu mungkin tidak bisa mengikuti dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan di dalam ujian negara itu karena faktor SDM, faktor sarana dan prasarana, sehingga katakanlah bahwasanya mereka tidak mampu mengejar ya kemajuan pendidikan di kurikulum yang tentu sangat berbeda dengan siswa-siswa kita yang berada di perkotaan. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi educational dan kultural oleh perguruan tinggi belum maksimal ya. Nah, untuk memaksimalkan itu maka dirancanglah ilmu etnopedagogi ini. Tujuannya adalah untuk membudayakan ya, kembali membudayakan yang perlu digali, yang perlu dilestarikan, yang perlu dikembangkan sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Oleh sebab itu maka boleh dikatakan wajib hukumnya ya bagi perguruan tinggi, jalan dari perguruan tinggi, terutama Stah Negeri Keputulan Singaraja untuk mengembangkan ya, terutama di program pasca sarjana, wajib ya untuk mengembangkan dan mengkaji kearifan lokal ini sebagai salah satu mata kuliah wajib ya yang diberikan kepada teman-teman yang mengikuti program pasca sarjana. Ya. Itu fakta atau bukti empiriknya ya. Kemudian terkait dengan pengertian etnometodologi, etnopedagogi ya, bukan etnometodologi, karena kalau kita bicara etno itu ada etnografi, ada etnometodologi. Yang kita pelajari sekarang adalah etnopedagoginya ya. Etnopedagogi sebenarnya kalau kita lihat dari segi pendekatan pembelajaran itu adalah bahwasanya para guru itu diharapkan nanti melakukan pembelajaran melalui pendekatan pendidikan berbasis budaya. Jadi sebenarnya di dalam kurikulum sebelumnya, sebelum 2013 juga sudah ada sebenarnya ya, itu sudah dicantumkan pada muatan lokal. Coba porsi atau kadarnya rendah ya. Jadi porsinya tidak cukup ya bagi para guru itu bisa membentuk ya para siswa kita untuk kembali ke budaya lokal. Itu yang sudah terjadi melalui muatan lokal yang sudah diberikan di sekolah. Ya boleh dikatakan alokasi waktu kurikulumnya sedikit, kemudian tenaga profesional yang ditugasi untuk mengampu mata pelajaran muatan lokal ini juga kurang profesional mungkin ya, karena ada di beberapa sekolah itu yang mengajarkan seni budaya misalnya itu latar belakang pendidikannya tidak seni budaya, itu persoalannya ya. Nah sehingga perlu kita lakukan pendekatan yang terkait dengan budaya, atau pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu nanti mestinya ya pendekatan berbasis budaya, terutama budaya lokal. Nah untuk mengetahui nanti teman-teman itu apa itu kearifan lokal, barangkali nanti perlu dicatat ya beberapa indikator yang masuk ke ranah kearifan lokal, dan kita lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama itu adalah bahwasanya kearifan lokal itu biasanya berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita, kehidupan sosial kita di masyarakat, dalam kehidupan praktifikasi sosial kita di masyarakat itu adalah merupakan ciri. Nah, sudah barang tentu
sasarannya sebenarnya kalau kita berbicara pengalaman untuk berbicara masalah kearifan lokal itu tentu masyarakat yang ada di pedesaan. Tapi kadangkala ya kalau masyarakat yang secara individu misalnya sudah lahir di kota dan tidak pernah bercimpung dalam pengalaman-pengalaman terkait dengan masalah kehidupan lokal ini sudah barang tentu perlu ditanamkan lebih banyak ya tentang apa itu sebenarnya kearifan lokal. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya kearifan lokal itu sudah teruji ya secara empirik. Secara empirik itu artinya secara nyata ya selama bertahun-tahun. Itu bisa dibayangkan oleh teman-teman semua bahwasanya kearifan lokal yang sebenarnya merupakan bisa dikatakan sebagai sebuah tradisi yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita di masyarakat itu sudah teruji ya secara empirik bisa dikatakan juga secara ilmiah ya selama bertahun-tahun mungkin dari leluhur kita dulu ya sampai pewarisnya pada zaman sekarang ini. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah bahwasanya kearifan lokal itu dapat diadaptasi oleh budaya modern. Tidak bisa pungkiri ya bahwasanya budaya pusaka sekarang itu justru sangat digemari dan dikembangkan di negara-negara super maju. Ya. Nah, anggaplah di bidang kesenian misalnya ya. Ini tabuh, ini tari yang ada di Bali itu sekarang kalau kita pergi ke luar negeri hampir di setiap negara dia memiliki sanggar-sanggar seni. Ya. Itu artinya bahwasanya dapat diadaptasi oleh budaya modern karena memang pola kehidupan masyarakat di Amerika misalnya kemudian di Eropa, di Australia dan benua-benua Asia yang yang kita lihat ya biasanya kalau tidak salah ya saya lihat termasuk cara berpakaian kita ya itu dibudayakan di Amerika karena di Amerika kalau tidak salah itu pernah saya lihat di YouTube itu ada sekelompok masyarakat Indonesia yang mengembangkan ya pakaian kebaya ya. Mengembangkan pakaian kebaya bahkan sudah dilakukan dan diikuti oleh masyarakat yang ada di Amerika sana ya. Ini berarti mereka sangat tertarik ya dengan apa yang kita punya. Dan bahkan kalau kita lihat di Malaysia itu beberapa tarian yang ada di Bali misalnya itu diakui ya dibuatkan hak kita. Ini sebenarnya kan kalau kita lihat ya terkait dengan ciri yang nomor 3 ya diadaptasi oleh budaya modern. Termasuk kita juga ya di Indonesia ya banyak mengadopsi ya budaya-budaya asing ya. Nah, cuman barangkali ya kita tidak, terutama para generasi muda tidak terlalu banyak kontrol ya terhadap budaya-budaya asing yang masuk di ya sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang kebablasan gitu ya meniru budaya asing tetapi tidak menyaring terlebih dahulu sehingga merongrong budaya kita, budaya Indonesia. Sebenarnya ini yang perlu ditanggulangi ya oleh pemerintah dalam hal ini, maka mencanangkan pendidikan etnopedagogi. Kemudian melekat dalam kehidupan pribadi dan institusi. Sebenarnya kearifan lokal itu sudah di samping sudah ada di masyarakat, hidup di masyarakat, kemudian melekat pada pribadi masyarakat yang mendukungnya gitu. Jadi di mana kearifan lokal itu berhidup dan bertahan, berkembang sebenarnya itu sudah
menyangkut pribadi seseorang. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang melestarikan, yang memelihara, kemudian mendukung kearifan lokal itu adalah pribadi-pribadi itu sendiri, gitu. Nah, sehingga boleh dikatakan bahwasanya kebudayaan lokal itu sebenarnya melekat baik secara institusi. Nah, institusi ini mungkin yang dimaksudkan adalah kalau di Bali kita punya desa pekraman, punya banjar-banjar adat, ya, punya kelompok-kelompok seke, ya. Misalnya ada seke Santi, kemudian seke Suba, Suba Abian, Suba Sawah, dan yang lain-lainnya. Itu yang dimaksud dengan institusi, ya, yang dikatakan melekat tadi dalam kehidupan, ya, kehidupan masyarakat. Secara pribadi, ya, pendukungnya itu sendiri, ya. Memang di antara sekian banyak masyarakat, ya, ada yang abai, ya, terhadap kearifan lokal. Ada di Bali sebagai contoh, misalnya sekarang kan ada berkembang ngaben kremasi, ya, kremasi di beberapa tempat. Sebenarnya secara hukum itu benar, karena kalau kita melihat yang namanya kremasi itu kan pembakaran mayat. Kremasi itu adalah pembakaran mayat. Gimana perkembangan sekarang, kremasi itu juga pembakaran mayat, cuma tempatnya berbeda. Nah, ini mungkin sebenarnya tidak perlu diperbincangkan, ya. Cuma kadang-kadang yang menyentuh, ya, orang-orang yang yang cinta akan kearifan lokal, karena kalau kita upacara ngaben itu biasanya kan terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Nah, ini nanti mungkin bisa dijadikan sebuah kajian, ya, bagi teman-teman yang ingin menulis tesis sebagai bentuk kearifan lokal. Barangkali bisa dilihat dari segi filosofisnya, atau segi etikanya, atau segi ritualnya. Ya, karena kita tahu bahwasanya kalau kita bicara agama Hindu, kita mengacu pada kerangka dasar agama Hindu, di dalamnya ada aspek ritualnya, aspek istilahnya, dan aspek ritualnya. Karena ciri-ciri daripada pelaksanaan upacara ngaben kremasi itu yang dilaksanakan di luar desa pekraman itu, yang dipersoalkan kemarin kalau tidak salah di YouTube itu adalah bahwasanya di dalam pelaksanaan kremasi semestinya dilaksanakan di dekat kuburan dalam Raja Pati. Ya, ada beberapa tempat kremasi yang pelaksanaannya mungkin di sekitar perumahan penduduk. Nah, itu secara filosofis seperti apa? Itu perlu kajian, ya. Nah, oleh sebab itu nanti barangkali di antara teman-teman ada yang mau mengangkat, ya, salah satu bentuk kearifan lokal yang sudah mulai ada pergeseran. Kemudian yang kelima itu lazim, ya, biasa dilakukan oleh individu dan kelompok. Tadi sudah disinggung, ya, kaitannya yang nomor 4. Biasanya sudah pasti, ya, karena ini adalah sebuah perilaku sosial, maka biasanya perilaku sosial itu menyangkut atau menyentuh aspek individu dan kelompok. Karena kita tahu bahwasanya kita masih kuat dengan tradisi atau kearifan lokal kelompok-kelompok yang sudah saya sebutkan tadi, apakah desa adat, desa pekraman, ya, kelompok-kelompok yang ada di Banjar adat, kemudian kelompok suku duke, kelompok Santian, dan lain-lainnya. Nah, yang keenam itu adalah bersifat dinamis, ya, dan selalu mengalami perubahan. Nah, salah satu diantaranya sekarang yang mungkin bisa dilihat di PKB misalnya, ya. Di PKB, kalau dulu pernah ada pementasan di PKB itu tentang kesenian sakral, kalau tidak salah tahun 2018-an, 14 atau 19 atau 17, saya kurang pas kali, ya, hafal tahunnya, ya. Itu ada beberapa kesenian sakral seperti borong tutut yang ada di Runyan itu dituntaskan di PKB. Ini terjadi pro dan kontra, ya, di antara masyarakat, ya, karena mestinya kita memperlakukan
Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan berkesenian di Bali itu seni itu selalu dikaitkan dengan ritual keagamaan, sehingga seni itu diklasifikasikan menjadi secret religius, ada secret ceremonial, kemudian ada profan gitu, sebagai bentuk kearifan lokal. Ada secret religius itu disebut dengan istilah wali bahasa Balinya ya, yang seremonial itu ke Bali, kemudian yang profan itu ya yang dipentaskan secara umum ya. Tapi kalau sampai seni sakral dipentaskan dalam PKB itu berarti sudah berubah status dia, tidak lagi sakral. Tapi kadang-kadang ya kalau kita lihat pementasan barong yang ada di Batu Bulat kalau tidak salah ya, itu juga barong itu masuk ke seni Bali kalau tidak salah. Tapi pada saat ada tamu itu dipentaskan dan itu terjadi tren gitu ya. Terjadi tren dia. Jadi ada kelangsukan, tangurak dan lain sebagainya. Ini ya aneh juga ide utarinya gitu ya. Sudah diprofankan kok bisa terjadi tren lagi. Kemudian yang ketujuh adalah terkait dengan sistem kepercayaan. Silakan nanti teman-teman bisa baca ya teori religi namanya. Teori religi terutama terkait dengan sistem kepercayaan itu adalah teori religinya Profesor Dr. Pencaraningrat. Karena kalau kita bicara teori religi itu banyak sekali ya teori-teori yang ada yang teorinya Clifford Geertz namanya ya. Tapi yang ada unsur sistem kepercayaan itu justru adalah teori religinya Pencaraningrat. Di sana ada umat beragama, sistem kepercayaan, ya, sistem ritual dan yang lainnya. Silakan nanti dibaca teori itu, karena nanti kalau kita menulis tesis ya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keyakinan dan kepercayaan, tentu kita akan mengadopsi teori-teori teori religi ya, teorinya Pencaraningrat. Artinya dalam kaitannya dengan ciri kearifan lokal itu biasanya terkait dengan hal-hal yang berbau kepercayaan atau berbau keagamaan. Itu yang paling lestari ya, yang paling kuat bertahan ya. Jadi kalau ada kearifan lokal yang dikaitkan dengan masalah keagamaan, itu biasanya bertahannya cukup lama. Dan itu bisa kita lihat ya dalam kehidupan sosial keberagamaan Hindu di Bali, biasanya ada kearifan lokal yang dikaitkan ya dengan ritual keagamaan itu sampai sekarang tetap bertahan dan lestari serta tetap ajang ya, didukung oleh kelompok-kelompok sosial yang ada di Bali, terutama yang beragama Hindu. Termasuk di Jawa sekarang juga sudah mulai bangkit ya. Karena saya baca juga, ada lihat juga di YouTube ada beberapa kelompok masyarakat Kejawen itu yang sudah mulai bangkit ya untuk menggali kembali kearifan lokal yang pernah ada. Dan mudah-mudahan bisa digali dan tetap dipertahankan. Nah, termasuk juga teman-teman kita yang dari Jawa Timur ya, yang Kejawen ya, Jawa Timur Kejawen, karena Jawa Timur ada yang Hindu ya, Hindu Bali gitu ya. Kalau kita lihat di Prambanan kalau tidak salah itu ada sekelompok masyarakat yang pada saat terjadi pertempuran antara Raja Bali dengan Jawa, itu ada yang memang kelompok masyarakat etnis Bali yang menetap di salah satu desa di Banyuwangi ya, dia orang Bali sudah dari leluhurnya di Jawa. Kalau itu ya memang mungkin ada kaitannya dengan suku atau ras tadi. Tetapi untuk yang Kejawen ini ada yang memang asli Jawa, tapi sekarang sudah mulai menggali ya, atau mempertahankan kearifan lokalnya yang masih tetap bertahan beragama Hindu. Itu bisa nanti dilihat di hasil-hasil penelitian tentang budaya Jawa yang diangkat sebagai topik penelitian. Karena mau tidak mau kita harus banyak
banyak banyak referensi yang untuk nanti sebagai tugas akhir teman-teman ya. Nah, waktu kuliah untuk di S2 ini cukup singkat ya. Mungkin kuliahnya hanya 3 semester, setelah semester ke-3 kemungkinan sudah dibagikan pembimbing nanti. Jadi kuliah efektifnya itu hanya 1 tahun ya. Kebetulan pada waktu saya direkrut pasca ya, sebelum Pak Rake kan saya kemudian sudah berhasil sudah berhasil mendapatkan akreditasi ya dengan sangat baik. Kemudian karena proses gitu ya, saya sudah tidak bisa lagi tetap bertahan di direktur, maka diganti dengan oleh Pak Rake. Itu barangkali bisa sekedar informasi untuk teman-teman semua ya. Itu yang menjadi ciri ya kearifan lokal. Kemudian selanjutnya kita akan bicara masalah budaya dulu ya. Kenapa masalah budaya? Karena kearifan lokal itu sebenarnya adalah merupakan produk budaya. Karena kalau kita lihat kata budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu pikiran, daya kemampuan ya. Kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu, baik yang secara fisik ataupun secara non fisik. Nah, kemudian budaya itu adalah suatu keseluruhan sistem yang kompleks yang di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ya mungkin tidak bisa kita samakan dengan ilmu pengetahuan yang kita peroleh sekarang ya. Tapi ilmu pengetahuan orang-orang zaman dulu itu kan sebenarnya sudah kegiatannya secara ilmiah ya, ada observasinya di sana, kemudian ada analisisnya hingga menjadi sebuah pengetahuan ya. Kemudian menyangkut masalah kesenian juga seperti yang saya sampaikan tadi, yang merupakan kajian kita pada mata kuliah etnopedagogi ini, termasuk kepercayaan ya, sistem kepercayaan yang ada di kelompok-kelompok masyarakat ya. Di dalamnya ada juga aspek kesusilaan, karena kita tahu bahwasanya dalam kelompok masyarakat itu ada aturan-aturan. Nah, mungkin kalau di Bali kita kenal dengan catur dreste itu ya, ada di sini guna dreste, termasuk di dalamnya itu ada awik-awik yang mengatur tentang norma ya. Ini masuk ke kesusilaan, karena ada hal-hal yang harus dilaksanakan dan ada yang pantang dilakukan. Misalnya seperti tradisi Cintake ya, itu kan dibuat oleh manusia ya. Cintake itu dibuat oleh manusia, karena kalau kita lihat di umat lain tidak ada sistem Cintake dia. Ya. Kemudian kalau orang Hindu di Bali, kalau ada orang yang sedang datang bulan menstruasi, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Sebenarnya di Hindu tidak ada kata tidak boleh. Dengan kalau teman-teman ditanya apakah teman-teman bisa melakukan persembahyangan di pura dengan telanjang dada gitu misalnya, jawabannya pasti boleh ya, boleh, tetapi etikanya yang tidak mengizinkan gitu ya. Tidak ada di Hindu, tidak boleh. Boleh Trisandi sambil buang air besar misalnya, boleh, jawabannya boleh ya, tetapi etikanya yang tidak mengizinkan, karena kita dalam kehidupan sosial keberagaman kita diikat oleh yang namanya Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Itu ada satuannya, ada susilanya, ada etikanya. Itu kepercayaan dan kesusilaan ya. Kemudian ada undang-undang. Undang-undang itu terkait dengan aturan-aturan yang ada terkait dengan awik-awik gitu ya. Undang-undang awik-awik itu kan undang-undang tertulis ya, tetapi lokal sifatnya. Kemudian ada adat istiadat di sana. Jadi kebiasaan yang biasa dilakukan oleh sekelompok masyarakat itu juga merupakan budaya. Kemudian kebiasaan manusia yang diperoleh dari manusia lain. Artinya dari manusia lain, barangkali dari orang yang lebih tua kepada orang yang lebih
Jadi Nah. ada apa begitu? sebagai kelompok masyarakat. Itu dulu kita pahami, baru kita nanti bicara yang lain-lain. Nah, budaya itu berbeda dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan ini relatif sudah terbentuk dalam suatu masyarakat yang adalah sistem turun-temurun yang mengandung seluruh nilai dan norma sosial, ilmu pengetahuan, dan struktur religius. Kebudayaan ini lebih umum sebenarnya sifatnya. Kebudayaan itu dengan budaya, karena kalau bicara kebudayaan lebih umum tadi ya. Kemudian kalau kita bicara budaya adalah unsur-unsur dari pada kebudayaan. Nah, ini yang menjadi dasar ya kenapa kita harus mengikuti kuliah pedagogi ya. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya ya dalam proses pembelajaran? Nah, sebenarnya setiap guru ya mungkin bisa dikatakan ya merupakan kekurangan ya para pakar-pakar kurikulum mungkin dalam saya juga kurang tahu ya kalau mata kuliah etnopedagogi itu muncul barangkali saya berasumsi bahwasanya kurikulumnya pasti ada gitu ya, karena mungkin memunculkan mata kuliah tanpa mengacu kepada kurikulum ya. Dan itu maka pembelajaran di dalam kaitannya dengan etnopedagogi ini adalah pembelajaran yang melibatkan budaya sebagai media dan sumber belajar. Sebenarnya kalau kita lihat ya hasil-hasil karya kakak kelas teman-teman itu ada beberapa ya, termasuk anak saya mungkin ya, anak saya itu dalam tesisnya dia mengambil topik pura sebagai sumber belajar berbasis tradisi lisan ya di salah satu SD ya, kebetulan SD-nya dekat dengan sebuah pura. Kemudian siswa-siswa SD itu sering memanfaatkan pura itu sebagai tempat untuk melakukan proses pembelajaran ya, seperti belajar berdharma wacana, belajar berkesenian dan yang lain-lainnya, sehingga itu diangkat sebagai topik penelitian dan menjadi referensi yang cukup baik ya, cukup bagus ya. Dan nyasar itu juga justru hasil karyanya nyasar etnopedagogi ini. Nah, mungkin bisa digunakan sebagai salah satu referensi ya apabila ada teman-teman yang mau menulis ya dalam tesisnya nanti tentang budaya sebagai media dan sumber belajar. Terkait dengan aspek budaya itu tentu bisa kita lihat di atasnya ya, kembali ke gini ya. Ya ini bisa ke ilmu kesenian, kepercayaan, kesusilaan, undang-undang itu masuk awik-awik mungkin ya, ada adat dan sebagainya, itu yang digunakan sebagai bahan kajian di dalam penulisan tesis nanti. Nah dari sini bisa nanti teman-teman mengambil ancang-ancang ya untuk mengamati lebih lanjut, barangkali ada fenomena-fenomena, ada isu-isu ya yang terkait dengan masalah budaya yang ada di masyarakat yang kira-kira dapat diangkat sebagai topik penelitian. Nah, sudah para tentu sebagai seorang calon magister ya, supaya kerja teman-teman itu menjadi melalui prosedur ilmiah itu lebih awal yang harus dilakukan adalah kalau di dalam ilmu metodologi penelitian itu di awal seorang calon sarjana itu, apalagi teman-teman magister ya harus melakukan identifikasi dulu ya, identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Setelah identifikasi, yaitu identifikasi itu bisa dilakukan melalui observasi namanya. Kalau bisa observasinya partisipan ikut terlibat di dalam fenomena itu.
Setelah itu baru ketemu yang namanya gejala ya. Gejala itu fenomena ya. Gejala apa yang kira-kira ada di masyarakat melalui hasil identifikasi yang mengandung aspek das Aulen dan das Sein namanya. Ya, aspek das Aulen dan das Sein itu adalah ada kesenjangan antara teori dengan realita. Ya, ada kesenjangan antara teori dengan realita. Misalnya sebuah kesenian sakral yang sudah mulai memudar ya, semakin punah mungkin karena berbagai faktor ya, karena sulit dipelihara, mungkin sarana yang digunakan untuk memperbaiki sebuah karya kesenian barong itu misalnya ya, bulunya susah dicari ya, tidak ada bulu apa yang digunakan. Itu mungkin merupakan bisa dikatakan sebagai sebuah das Aulen dan das Sein, ada kesenjangan antara teori dengan realita. Teorinya kalau saya rajin kuliah dan belajar, realitanya pasti nilai saya A plus. A plus nggak ada di format evaluasi di Kadang-kadang nggak ada. Tapi kalau di Undiksa barangkali ada B plus, ada B min, ada A min gitu. Tapi kenyataannya ya saya sudah jungkir balik belajar, kemudian juga rajin kuliah, nilai saya bisa harapan. itu Itu artinya ada kesenjangan antara teori dan realita. Kalau dalam proses pembelajaran ada ungkapan if you study hard you will pass the exam. Ini boleh di mes Tapi ini apa nih? kalau Anda ingin sukses, lulus dalam ujian maka belajarlah Anda dengan keras. Tapi setelah belajar kok justru kecil juga nilainya. Itu ada kesenjangan antara teori dengan realita. Ini yang harus teman-teman cari ya di masyarakat, di lapangan. Terus terang ya, secara ontologi ya, hasil karya Bapak Ibu dan teman-teman secara aksiologi juga itu harus menyentuh aspek terkait dengan prodi yang kita pilih gitu ya. Nah, walaupun tidak murni kita negeri Peketuran, prodinya kan pendidikan agama Hindu. Nah mungkin sebagai embel-embel nanti di samping aspek budaya, agama, ritual, percayaan dan yang lainnya, kemudian nanti bisa dilihat dari sudut pandang pendidikan. Nah, itulah nanti mungkin di mata kuliah metodologi penelitian. Karena terus terang ya sebenarnya saya yang mengampu ya metodologi penelitian, karena saya terkait dengan besar ya, saya harus megang mata kuliah ini ya. Saya minta ini supaya menyimpang nanti dengan apa yang menjadi harapan kita. Nah sekarang kita lihat unsur kebudayaan ini bisa menjadi kajian teman-teman ya, kegiatan penelitian tesis nanti. Itu yang pertama adalah manuskrip ya. Manuskrip mungkin tulisan-tulisan otomatis. Kita di Buleleng itu sudah sangat diuntungkan ya karena kita punya gedung verti. Kemarin waktu disertasi saya justru mencari salah satu yang saya dapatkan itu awalnya saya itu mengkaji tentang Srikaya Parishite. Tapi Srikaya Parishite yang lain itu sudah banyak ada gitu. Akhirnya saya telusuri ya di gedung saya ketemu dengan salah satu buku ya yang judulnya adalah Srikaya Parishite Resi Sesane. Itu yang saya gunakan sebagai utama menghasilkan disertasi. Dan termasuk juga karena saya berhasil ya
memang sampai saat ini belum ada ya itu taksonomi Terus Pak, kali paling 10 deh Pak ya, Pak. Trikayu Pariside. Di taksonomi nilai Trikayu Pariside gitu ya. Itu baru hanya sebatas apa namanya ranah kognitifnya saja. Nah, ini bisa nanti dilakukan sebagai apa namanya bahan kajian ya, cuma nanti kalau menggunakan skripsi ini penelitian teman-teman itu mengarah ke kajian teks. Oh, kena susu ini bocor. Apakah boleh? Boleh. Modal nanti modal bisa Teman-teman di mana? Bapak Ibu yang duluan itu mengkaji tentang teks-teks, mungkin ada teks cerita kawin misalnya, kemudian ada macam-macam lah ya. Jadi kalau mau yang nomor 1 ini silakan perdalam hermeneutiknya. Karena itu biasanya kajiannya yang dipakai membedah itu adalah teori hermeneutik. Untuk yang nomor 1 ya. Yang unsur yang lain dari kebudayaan itu adalah tradisi lisan. Tradisi lisan itu adalah tradisi yang apa namanya tidak tertulis ya, yang selalu diingat ya oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat dan langsung berkembang dan berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Mungkin nanti tradisi lisan itu seperti kalau tidak salah di Pedau itu ada perkawinan membahasa wayah gitu. Perkawinan membahasa wayah itu ada yang meneliti itu. Ini sebenarnya tradisi lisan karena setelah saya tanya yang menulis itu suruh nyari sumbernya, lontarnya ternyata tidak ada gitu. Tapi masih sekarang tetap bertahan ya. Gitu. Unsur kebudayaan yang ketiga itu adalah adat istiadat ya. Nanti kalau ini yang gampang ya, adat istiadat ya, kebiasaan yang ada yang hidup sampai sekarang dalam kehidupan sosial masyarakat di Bali atau di Jawa ya. Kalau bisa ya jangan di Bali aja lah, karena ada tradisi-tradisi atau adat istiadat yang masih hidup berkembang di Jawa, tetapi didukung oleh umat Hindu ya, seperti yang ada di sebuah desa Prabowo Wetan kalau tidak salah. Kemudian ada biar teman-teman tahu juga, saya pernah memberikan darbawacannya di sebuah desa ya di Jawa Timur ya. Itu nama desanya Beton kalau tidak salah ya. Sana itu hidup dan berkembang ya, adat istiadat seperti adat Jawa ya. Jadi keyakinannya dia, agamanya dia Hindu. Masuk etnis Madura itu yang ada di Kediri enggak di Jawa Timur pokoknya ya. Di sekitar dekat-dekat dengan Surabaya ya. Nah, itu bisa dipakai kajian penelitian. Kemudian ritus itu ya terkait dengan ritual yang ada dan barangkali ada yang yang rada-rada janggal gitu ya. Seperti yang ditulis oleh salah satu karya siswa juga, itu adalah ritual nampah batu ya. Nampah batu di sebuah desa di Kecamatan Sawat. Itu ceritanya ya mungkin karena di Puri itu tidak diperbolehkan ya motong atau motong binatang, gitu. Akhirnya sepakat sarana kurban itu dengan menggunakan batu. Akhirnya terjadilah ritual nampah batu itu, dan sampai sekarang masih dilaksanakan gitu. Ya yang itulah yang jangan itu mungkin bisa dicari supaya kelihatan ya aspek nasionalis dan dasarnya. Kemudian pengetahuan tradisional ya, jadi pengetahuan yang ada di masyarakat yang sifatnya tradisional digunakan sebagai bahan kajian ya, mungkin berupa cerita-cerita, dongeng-dongeng ya. Itu rasanya banyak sekali permainan tradisional gitu misalnya ya. Pengetahuan tradisional itu ya terkait dengan
terkait dengan yang nomor 9 ya, ada permainan rakyat di sana. Permainan rakyat itu termasuk ya permainan-permainan tradisional. Ini bahkan di PKB sudah diprogramkan. Karena ada permainan rakyat karena melalui pementasan biar anak-anak itu dolanan. Itu banyak ya yang masih hidup ya sampai sekarang di masyarakat. Bahkan di beberapa Banyuning terutama yaitu getol sekali yang menggali karipan-karipan lokal itu, terutama permainan rakyat. Jadi, sebenarnya adalah merupakan bahan kajian yang perlu dikembangkan sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali kearifan lokal yang ada di Bali. Kemudian yang keenam ada teknologi tradisional. Ya, teknologi tradisional itu banyak sekali ya. Misalnya di zaman dulu sudah ada sarkofagus misalnya. Nah, kira-kira batu yang segede apa begitu ya, kemudian bisa dibuat lubang untuk tempat mayat, kira-kira itu prosesnya seperti apa? Kan bisa dibayangkan ya. Pembuatan candi-candi seperti candi di Jawa Timur, misalnya, candi Prambanan, kemudian candi Pandawa, candi Borobudur, itu kan sudah ribuan tahun umurnya. Di Bali juga tidak sedikit ada teknologi tradisional seperti itu. Saya kecil lihat di pura-pura seperti di penulisan, misalnya, kemudian di pura-pura yang yang ada cagar budayanya, itu ada beberapa patung yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi hasilnya begitu halus ya, kira-kira teknologinya seperti apa gitu. Kalau sekarang kan kita punya gerinde, punya sensor dan yang lain-lainnya, rasanya tidak sulit membayangkan ya untuk membuat sebuah karya seni patung misalnya sampai sehalus yang ada pada peninggalan-peninggalan kerajaan dulu ya, yang ada di pura-pura. Kemudian yang ketujuh itu adalah seni ya. Jadi kalau seni itu ya sudah banyak sekali ya, apakah seni tarinya. Tapi sementara ini yang banyak diangkat sebagai topik penelitian justru pada aspek seni tari, seni rupa itu jarang ya. Sebenarnya di seni rupa juga banyak hal yang bisa digali ya. Mulai dari karya seni berupa gambar-gambar ya, misalnya ada gambar ongkare, termasuk ada kekerep gitu ya, kekerep yang digunakan oleh penari rangde, kemudian penari topeng sinde karya, kemudian ada simbol-simbol yang dipergunakan di pura seperti umbul-umbul, kober, kenapa gambar Hanoman gambarnya, kenapa gambar naga dan sebagainya. Nah, memang perlakuannya tidak seperti secret religius yang saya sampaikan tadi, ya, karena yang masuk kategori wali itu sebenarnya kalau di seni tari itu kan yang sakral seperti Sangyang misalnya. Perkembangan berikutnya itu Rejang Dewa itu yang terakhir ya, itu penggalian baru itu oleh ISI ya. Jika Rejang Dewa itu sekarang sudah menjadi seni sakral hampir di seluruh masyarakat di Bali ya. Kemudian yang saya lihat juga perkembangannya kalau seni tari itu adalah Rejang Sari, Rejang Renteng ya. Cuma sementara ini perlakuannya belum seperti seni sakral yang lain, tapi suatu saat ya, karena masyarakat percaya bahwasanya itu adalah sebuah tari penyambutan untuk Hidup Betara gitu. Bisa lagi jadi itu perlakuannya akan seperti di sakral yang lain. Yang ke-8 bahasa ya. Bahasa sudah barang tentu kita bisa rasakan sendiri ya perkembangan masyarakat sekarang. Masalah bahasa itu paling cepat kena pengaruh budaya asing ya, apalagi orang Buleleng itu. Orang Buleleng itu cepat sekali kena pengaruh
budaya asing, dan kadang-kadang mengadopsi budaya-budaya yang bahasa-bahasa yang bukan bahasa Bali gitu ya. Tolong siapa itu yang ini, biar Ibu tolong ininya ya, moodnya dimatiin. Ya, keras sekali masuk suaranya. Ini dari segi bahasa ya, silakan bisa di misalnya struktur bahasa desa masyarakat desa adat Sembiran, struktur bahasa masyarakat desa Pedawe misalnya, bisa gunakan sebagai bahan kajian ya. Karena kalau di Pedawe, di Sembiran, di Tetapu dan beberapa desa tradisional di Bali itu memiliki bahasa khas ya. Seperti di desa saya ya, desa saya itu bahasanya aneh-aneh ya. Kalau di desa saya bilang mekelu gati nantiang gitu ya, itu bukan mekelu dibilang, tetapi laleh ya. Laleh. Kalau anak kecil itu kucah namanya. Kalau di Pedawe saya lihat kicak ya. Kalau anak kecil ya. Nah, ini bisa dipakai sebagai bahan kajian ya, biar teman-teman juga nanti tidak kesulitan ya. Karena melihat daripada karya-karya tesis kakak-kakak kelasnya ini kebanyakan mengacu pada hal-hal yang tidak termuat di dalam unsur-unsur kebudayaan ini. Ya, manuskrip misalnya ada beberapa ya. Paling dari sekian banyak mahasiswa yang sudah lulus itu baru 1 atau 2 orang ya. Itu pun hanya di Susastra Hindu kalau tidak salah, dan di Geguritan ya. Kemudian ada permainan rakyat, silahkan digali sebagai bentuk kearifan lokal, permainan rakyat yang ada di Buleleng misalnya ya. Dan masih banyak ya yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan kajian untuk penulisan skripsi tesis ya. Kemudian ada olahraga tradisional ya. Olahraga tradisional saya tidak pernah membayangkan ya seperti apa olahraga tradisional ini. Kalau di daerah lain mungkin ada panahan, kemudian ada lompat yang di Sumatera itu ya, lompat dari melompat di batu gitu. Olahraga tradisional. Kemudian yang terakhir itu adalah cagar budaya. Cagar budaya yang sudah dipatenkan haknya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa dipakai sebagai bahan kajian. Mungkin bisa diperspektifkan atau disudut pandangkan hal yang lain. Sebenarnya seperti yang ada di Purwolaki misalnya, ya. Ada pemberian makan kepada kera-kera yang ada di sana. Mungkin bisa dilihat dari sudut pandang kearifan ekologi misalnya. Ya, Labu Wanare. Labu Wanare itu kan pemberian Nah, kemudian bendanya juga barangnya ya, cagar budaya itu purenya ya bisa dikaji dari reliefnya atau dari ukirannya, seperti yang pura Beji misalnya itu bisa dikaji, lihat dari arsitekturnya atau dari aspek seninya. Nah, itu merupakan unsur-unsur budaya yang bisa dipakai ke bahan kajian oleh teman-teman ke depan ya, ini sebagai penambah wawasan ya. Saya tidak mengalami kesulitan nanti. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikaji ya. Jadi untungnya ada mata kuliah etnopedagogi. Nah, cuma persoalannya ini kan saya kaitkan dengan dengan penelitian ya. Nanti di dalam proses pembelajaran misalnya teman-teman juga bisa upayakan untuk menyelipkan unsur kebudayaan ini ke dalam proses pembelajaran. Bersama teman-teman yang memegang mata pelajaran muatan lokal ya. Mungkin manuskrip ya, ada cerita-cerita yang ada di cerita-cerita binatang yang ada di Gunung Ketiye bisa diungkap kembali ya, bisa dipakai untuk bahan
pembelajaran atau sumber-sumber belajar. Jadi ini kaitkan nanti dengan teknopedagoginya, kaitkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan kelas. Saya kan lebih banyak tadi berbicara ke arah penelitian ya. Sebenarnya ya kalau kita lihat materinya itu lebih kepada upaya untuk menanamkan materi ini kepada para siswa dalam kaitannya dengan proses belajar. Nah, sekarang pendekatan etnopedagogi dalam pembelajaran ya. Jadi, kalau kita bicara masalah pendekatan itu teman-teman sudah paham betul ya apa perlunya pendekatan ya. Misalnya ada pendekatan psikologis. Kalau pendekatan psikologis barangkali sebelum kita menyampaikan materi pelajaran kepada para siswa di kelas ya. Karena kalau kita di Indonesia kan masih konsisten menggunakan sistem klasikal ya. Sehingga pembelajaran itu masih sistem kelas ya. Dimana di dalam satu kelas itu yang hadir ya terdiri dari banyak orang yang latar belakang siswa itu berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya latar belakang psikis ya, belakang kejiwaan. Ini perlu dilakukan pendekatan secara psikis. Latar belakang sosial, ada pendekatan sosial dan seterusnya. Ya, itu yang namanya pendekatan. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah prinsip ya. Jadi dalam melakukan pendekatan pembelajaran kaitannya dengan etnopedagogi ini adalah bahwasanya teman-teman harus punya prinsip ya, prinsip untuk bisa mempertahankan, menggali, mengembangkan ya, kearifan lokal yang ada atau cara tertentu yang dianut, dipahami dan diaplikasikan dalam berinteraksi dan interrelasi dengan lingkungan dan transformasinya dalam bentuk sistem nilai dan norma adab. Itu pendekatan ya. Jadi yang dilakukan ialah mampu berinterrelasi itu artinya melakukan hubungan-hubungan sosial ya dengan lingkungan ya. Nah, lingkungan ini ya tidak hanya lingkungan manusia saja, sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh pakar-pakar atau pendahulu agama kita, Trihita Karana. Sebenarnya Trihita Karana itu tidak ada dalam Weda. Tapi Trihita Karana konsep itu muncul pada tahun 1968 pada saat ada Persamuan Agung di Samuan Tiga ya. Itu munculnya baru-baru ini ya, bukan berlangsung lama. Nah, begitu hebatnya ya para tokoh agama kita sehingga bisa memprediksikan ya. Kalau di dalam ajaran Weda ada istilah Atito Wadamana Nagate. Atito Wadamana Nagate itu artinya orang yang bisa meneropong ya kejadian masa lalu, kejadian masa sekarang dan akan datang. Ya. Seolah-olah penemu perumpus Trihita Karana ini kok kayaknya bisa meneropong ketiga hal itu ya. Karena diketahui mungkin bahwasanya akan terjadi pemanasan global ya di dunia sehingga manusia itu dididik ya untuk cinta lingkungan ya. Sebenarnya sudah diimplementasikan ya dalam kehidupan keberagamaan umat Hindu di Bali. Nanti silakan baca ya Lontar Asta Bumi dan Asto Kosala-Kosali kalau Bapak Ibu mau menebang pohon di Lontar Asta Bumi kalau tidak salah itu harus melakukan penanaman kembali ya sebelum menebang sebuah pohon supaya ada penggantinya begitu aturannya ya. Namun itu sudah diabaikan oleh masyarakat karena memang masyarakat itu momo istilahnya. Ya. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu saya berikan Bapak Ibu tugas untuk didiskusikan minggu depan ya pertemuan berikutnya. Tolong ya buat sebuah skematik ya. Itu tolong dikaitkan antara pembelajaran di bawah ini ya, lebih pembelajaran ilmu sosial
ilmu agama, ilmu budi pekerti, ilmu bahasa, ilmu matematika. Kira-kira dengan bidang studi mana dia cocok kalau dikaitkan dengan kearifan lokal. Dan jangan heran kalau di agama mungkin masih lebih mudah. Kemudian matematika misalnya, mungkin Bapak Ibu berpikir bagaimana mengkaitkan kearifan lokal dengan matematika. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya yang namanya Pak Pujawan itu dari Undiksa ya. Dia itu mengadakan penelitian yang kalau tidak salah judulnya adalah pembelajaran real one matematika ini ya, pembelajaran matematika real one berbasis kearifan lokal Nyepi dan Trihite Karana. Itu bagaimana mengkaitkannya? Nah, dia mempergunakan sebuah model ya, namanya model pengembangan. Yang digunakan adalah pengembangannya Plum. Ada sebuah tokoh penelitian pengembangan namanya Plum. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar model ADI, model 4D, model POM. Ya. Nah, setelah dilakukan penelitian ternyata dia mendapatkan sebuah hasil pengembangan dengan model STAR namanya. STAR itu STAR. STAR. Hasilnya seperti apa? Jadi sebelum belajar matematika, anak-anak atau mahasiswa diajak S dulu. S itu silent. Silent itu ya menenangkan pikiran dulu ya. Tenang dulu. Ini sudah dilakukan sebenarnya di kurikulum 2013. Ya, karena di dalam kurikulum 2013 aspek religiusnya itu ya harus melakukan mantra atau doa dulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Itu sudah dilakukan kalau di Hindu dikenal dengan mantra upasana namanya. Ya doanya entah yang mana silahkan saja. Apa Om Widana Masuk Nama Sidam, Om Manobadra Kratau Yanti Wiswata, Om Siwa Buddha Sampurna Nama, Om Siwa Durga Sampurna Nama, atau apapun itu kan tergantung daripada gurunya. Itu yang dihasilkan modelnya model STAR namanya. STAR itu silent, yang kedua T-nya talk. Ya, setelah silent baru berkomunikasi dia. T talk ya. Setelah T A, pada STAR modelnya ya. A action. Action melakukan aktivitas. Ya, action melakukan aktivitas. Kemudian terakhir R-nya reflect. Itu yang dihasilkan. Nah, ternyata matematika bisa dikaitkan dengan kearifan lokal Nyepi. Nah, kemudian satu contoh Profesor Dr. Wayan Subagio namanya, itu dosen Undiksa juga. Dia mengaitkan pembelajaran IPA itu dengan tri permana ya. Dengan tri permana. Dari tri permana itu kemudian menghasilkan sebuah model pembelajaran. Model pembelajarannya namanya model pembelajaran tri permane. Ya, Anumane, Pratiakse, Anumane, Pratiakse permane dan Upamane ya. Upamane permane. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu nanti kaitkan, dan kemudian setelah dikaitkan tolong berikan ya beberapa ulasan yang seperti yang sampaikan tadi itu, kira-kira apa konsekuensi atau apa makna hubungan antara mata pelajaran yang teman-teman kaitkan itu dengan model pembelajaran ekopedagogik ya. Berikan komentar sedikit saja ya. Kira-kira bisa dipahami teman-teman? Ya, ilmu sosial dengan apa? Dengan seni misalnya. Apa korelasinya?
agama dengan apa gitu, budi pekerti dengan apa. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau Pujawan itu ya matematika dengan kearifan lokal, nyepi. Bahasa dengan apa? Kita berusaha untuk bisa membuat sebuah konstelasi masalah ya. Nanti kalau bisa disederhanakan lagi, mungkin bisa dibuat sejenis kerangka berpikir ya, atau konstelasi masalah, dibuat kotak-kotak lah gitu ya, hubungannya seperti apa gitu, hubungan satu dengan ini apa, hubungan ini dengan apa, berikan sedikit penjelasan. Barangkali itu dulu Pak Ibu, mohon maaf ya karena saya hanya bisa mengisi satu jam kebetulan. Pak. Nggih. Untuk tugasnya Niki kan ada 5 mata pelajaran. Ya. Setelah kita masing-masing individu mengulas kelima-limanya apa? Boleh, satu aja. Oh, gitu. Satu aja. Pilih salah satu di antara 5 itu, kemudian kaitkan ya. Ini ntar dulu ya, biar tak ragu ya. Kaitkan antara pembelajaran di bawah ini, yaitu pembelajaran dengan apa yang saya bicarakan tadi gitu ya, dengan apa yang saya kuliahkan tadi ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu memang betul-betul mengikuti ya barangkali tidak terlalu banyak kesulitan ya untuk mengkaitkan antara 5 mata pelajaran ini dengan mata pelajaran lain sebagai bentuk kearifan lokal gitu. Jadi yang dicari mungkin yang berkaitan dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi itu ya. Jadi bentuk-bentuk kearifan lokal yang perlu dipertahankan, misalnya seperti manuskrip, tulisan, teknologi tradisional, misalnya bahasa. Kalau bahasa, karena di tugas itu sudah ada bahasa, barangkali bahasa dengan yang mana gitu ya. Bahasa dengan seni misalnya, bahasa dengan permainan rakyat. Tentu di dalam pembelajaran bahasa itu ada diselipkan ya permainan rakyat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung unsur etika gitu. Karena kalau permainan rakyat itu kan seperti yang kita ketahui tidak ada terkontrol ya, bahasa-bahasa yang kadang-kadang gitu ya. Itu karena sudah turun-temurun sifatnya. Sekarang kalau Bapak Ibu mengaitkan dengan kearifan lokal, dilihat dari perspektif ya sudut pandang etika misalnya ya seperti apa nanti otomatis harapannya gitu. Itu barangkali ya, mohon maaf karena kebetulan 92 di desa dan ini kita lanjut saja masih saling perang gitu. Pak Dokter. Yeah. Maksudnya kita mengkaji di kelima itu dengan pengkaitan di beberapa unsur kebudayaan, contohnya mana yang masuk di antara kearifan lokal, itu maksudnya Pak Dokter? Iya, mana yang masuk kearifan lokal kan tidak selalu harus ada kedekatan ya dengan mata pelajaran itu, misalnya seperti yang saya contohkan tadi, ilmu sosial dengan adat istiadat. Kalau ilmu sosial dengan adat istiadat kan sudah ada relevansinya itu. Pasti di adat istiadat itu adalah merupakan bagian daripada ilmu sosial. Misalnya agama dengan teknologi yang di atasnya tadi ya, dengan teknologi tradisional gitu misalnya. Kalau agama dengan teknologi tradisional kan bisa Bapak Ibu hubungkan nanti bahwasanya di teknologi tradisional itu kan bahwasanya masyarakat kita di zaman dahulu itu sudah mampu melakukan aktivitas ya, menghasilkan produk-produk budaya sedemikian bagusnya begitu ya. Demikian bagusnya seperti yang saya contohkan tadi, patung-patung yang ada berupa peninggalan di arkeolog ya, bahkan ada di pura-pura. Kok bisa kalau dikaitkan dengan aspek agamanya seperti apa? Okay. Berarti setelah ketemu pengkaitannya, baru kita mencari ulasan. Ya, ketemu dulu ya, berikan sedikit ulasan apa dasarnya gitu ya. Ampun. Kalau begitu kita akhiri saja ya pertemuan ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Izin lip ya. Perlu Pak.
Ngiring dah dibahas PR-nya Dumun, Bang Do, Kristen, mumpung masih ada waktu. Enak bagus. Armayo gimana Pak Armayo nih? Ayo. Ya minta bantuan aja dah sama Pak Agus. Ya, patut nih ke patut. Ini Pak Agus dulu memberikan contoh, nanti tiang nempu manten ya. Jangan ngidit nih. Oh. Yang ngidit kan akhirnya. Oh, dia ngerti nih, ngerti nih. Atas ngaitang dia naluk dia. Coba Pak Eka, set di Google-nya ada. Coba Dumun, Pak Ide Ketut Atane coba ini. Ya, diskusikan dulu karena ini sudah bilang. Jangan contohnya jangan. Sudah ada ji. Ya kita bekerja dulu, setelah itu baru mungkin lagi 2 hari atau 3 hari kita bahas bersama-sama. Nah, ada sing. Belogam. Kerja kelompok nih, kerja kelompok. Paham blogan tuh. Ada penambahan itu. Ini deh orang ini. Teman-teman ada yang sudah ngisi survei dosen nggak? Belum ada rezeki hanya di. Iya, aku nggak ya lagi ya. Diubat kan itu siang lu konyolnya. Wih, itu juru balian tuh kewah tuh. Sebagian lab dulu. Ya dia Dumunan lip. Nanti ini dia sarang Pak Ide Bagus mantan sarang niki malih Pak Jero. Terus Nonton yang lab demen ge. Jen lab ya. Jin lab.